bukan benda yang diam begitu saja ya. Mereka selalu melakukan aktivitas, selalu ada aktivitas di dalam. Apakah sel tersebut menghasilkan sesuatu untuk di dalam dirinya atau menghasilkan sesuatu untuk dibawa keluar dari sel. Sebagai contoh, hormon itu diproduksi di dalam sel ya, dan itu akan ditransport keluar dari dalam sel. Jadi mari kita sekarang memperhatikan mengenai proses yang terjadi di dalam sel agar kita juga lebih mengerti mengenai struktur sel. Oke, jadi yang paling luar ini adalah membran sel, yang mana adalah sifatnya semi permeable, artinya hanya unsur dan molekul tertentu saja yang bisa masuk atau keluar sel ya, karena mereka adalah phospholipid bilayer ya. Nah, lalu ini antara membran sel dan nukleus ini kita sebut dengan sitoplasma. Dan yang di tengah ini adalah nukleus. Di dalam nukleus ada DNA. Ya. Semua aktivitas di dalam sel itu dikontrol oleh DNA. Nah, DNA ya akan melakukan transkripsi untuk menghasilkan RNA. Yang dihasilkan adalah mRNA, messenger RNA. Oke, kita gambarkan di sini mRNA itu dalam bentuk benang yang kecil saja ya. Karena tidak semua DNA itu akan ditranskripsikan suatu memproduksi satu protein, hanya sebagian kecil saja di mana gen untuk sifat itu berada. Nah, RNA akan dibawa keluar, itu adalah kegunaan dari pori-pori di membran nukleus itu ya, jadi mereka akan lewat mampir ke retikulum endoplasmik yang di sana ada yang namanya ribosom. Nah, di ribosom ini nanti RNA akan ditranslasi menjadi protein, disebut dia protein. Jadi ini adalah retikulum endoplasmik ya, karena ada ditempeli oleh ribosom kita sebut namanya dengan retikulum endoplasmik kasar. Ada juga retikulum endoplasmik yang halus di mana dia tidak ditempeli oleh ribosom. Ya, yang ditempeli oleh ribosom ini khusus untuk memproduksi protein, sedangkan yang halus itu untuk memproduksi karbohidrat dan juga lemak. Ya. Oke, nah kita lihat di sini struktur retikulum endoplasmik. Jadi dia seperti lapisan-lapisan gitu, lalu ada seperti pori-pori gitu di tengahnya. Ya. Nah, lalu mereka ini bersambungan dan menempel ke nukleus. Ya. Nah, setelah diproduksi protein itu, kita misalkan di sini, ya, dia berpindah seperti itu, pindah lalu sampai di sini di bagian yang paling luar. Nah, lalu protein itu akan berpisah dari retikulum endoplasmik. Lalu dia dibungkus oleh vesikula. Oke, dia dibungkus oleh vesikula, lalu
diantarkan ke Golgi body namanya ya, badan Golgi. Badan Golgi. Ya. Apa yang terjadi di badan Golgi ini, protein tersebut akan diproses lebih lanjut. Apakah ditambahkan dengan asam amino, karbohidrat atau molekul-molekul lainnya agar protein tersebut menjadi siap untuk dibawa keluar ya. Jadi mereka itu sudah selesai untuk diproses di badan Golgi ini ya. Jadi dari retikulum endoplasmik mari kita katakan protein tadi masih sifatnya mentah, ini perlu pematangan lebih lanjut, itu yang dilakukan di badan Golgi ya. Begitu selesai di badan Golgi, lalu protein itu akan dibungkus kembali, ini lalu dibungkus oleh vesikula yang di dalamnya ini ada protein tadi. Vesikula ya, misalkan antibodi ya, antibodi itu diproses di dalam badan Golgi yang sebelumnya dia itu diproduksi di dalam retikulum endoplasmik. Nah, dari mana tadi protein itu asalnya adalah dari mRNA ya, diterjemahkan dari mRNA menjadi protein antibodi. Kode untuk memproduksi protein itu tadi yang dari DNA ya, yang mana dari itu terdapat di nukleus ya. Nah, lalu ini akan diantar keluar ini sampai nanti ke membran plasma. Di membran plasma ini vesikula ini adalah lipid juga ya, lapisan lipid seperti itu. Nah, ini mereka akan menyatu seperti ini, menyatu. Lalu bagian membran di sini akan terpisah seperti itu ya. Lalu ini akan keluar. Ini kita sebut dengan proses eksositosis ya, proses di mana transport membran yang membawa molekul besar dari dalam sel sampai keluar sel. Oke, lalu di sini saya juga gambarkan ada mitokondria. Nah, mitokondria ini secara tidak langsung juga mempengaruhi proses ini tadi semua. Pembentukan protein sampai mengantar dia keluar itu perlu mitokondria. Apa fungsi mitokondria di sini? Mitokondria itu melakukan respirasi sel, ya. Respirasi sel. Respirasi sel bukan hanya mengubah glukosa menjadi energi, tetapi di sana terjadi perubahan dari glukosa menjadi ATP, ya, ATP, adenosine triphosphate. Nah, ATP ini, ATP ada 34 ATP yang dihasilkan dari satu molekul glukosa. Proses ini tadi semua memerlukan energi. Energinya itu adalah dari ATP. ATP di sini. Jadi sewaktu perlu pemrosesan di sini, ya ingat semua aktivitas itu membutuhkan energi. Energinya itu dari mana? Ya, dari ATP ya. Dibawa ke sini. Oke. Lalu itu akan perlu juga untuk eksositosis tadi. Bawa ke sini ATP-nya itu. Nah, ini adalah salah satu aktivitas sederhana yang terjadi di dalam sel. Sebenarnya ada begitu banyak aktivitas di dalam sel. Saya baru menunjukkan beberapa organel di sini yang
bekerja, ya, masih ada aktivitas seperti pembelahan sel, seperti itu ya. Nah, ini akan kita bahas di kemudian hari.